Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Kurniawati dengan nomor induk mahasiswa 43030020028. Akan sedikit menjelaskan materi tauhid mengenai awal mula perpecahan golongan dalam umat Islam, aliran Mu'tazilah dan aliran Asy'ariyah, dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Yang pertama, awal mula perpecahan golongan dalam umat Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, muncul beberapa tantangan, di antaranya tuntutan siapa pembunuh Utsman bin Affan, perang dengan Aisyah, dan perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Perang ini terjadi karena tidak diusutnya pembunuh Utsman bin Affan. Perang ini dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib, tetapi setelah adanya arbitrase, keadaan berbalik, sehingga menyebabkan kelompok Ali terpecah menjadi dua golongan. Dalam perang Siffin terdapat arbitrase atau kesepakatan politik antara dua belah pihak dan kecurangan dalam perjanjian. Dalam perjanjian, terdapat dua pemimpin umat yang menyebabkan perangan harus diturunkan. Hal ini menyebabkan Ali bin Abi Thalib diturunkan sebagai khalifah. Kelompok Ali bin Abi Thalib terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan Khawarij, golongan yang keluar dari kelompok Ali, dan golongan Syiah, golongan yang tetap mendukung Ali bin Abi Thalib. Berhentinya kekhalifahan kemudian digantikan dengan dinasti. Sistem pengangkatan kepemimpinan dilakukan secara terpilih setelah Ali bin Abi Thalib dikhianati dalam perjanjian. Kemudian kekhalifahan pindah ke tangan Muawiyah, yang seterusnya akan digantikan secara turun-temurun oleh keluarganya. Aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah yang berarti berpisah atau memisahkan diri. Pada awalnya, Mu'tazilah adalah aliran yang diikuti oleh kaum yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang dalam ranah perpolitikan yang menyebabkan awal mula perpecahan. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah: yang pertama, Wasil bin Atta; yang kedua, Abu Ghazali Al-Alaf; yang ketiga, Al-Jubai; yang keempat, An-Nazm; yang kelima, Al-Jahiz; yang keenam, Al-Mu'ammar bin Abbad; yang ketujuh, Bishr Al-Mutamir; yang kedelapan, Abu Musa Al-Mudrar; yang ketiga, Hisham bin Ammar Al-Fati. Perkembangan aliran Mu'tazilah. Yang pertama, generasi pertama mereka hidup di bawah pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, golongan Mu'tazilah pertama muncul sebagai respon politik murni. Yang ketiga, golongan Mu'tazilah kedua muncul sebagai respon persoalan teologis. Aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ari adalah seorang tokoh aliran teologi yang dianggap moderat pada zamannya. Al-Asy'ari lahir di Bashrah pada tahun 260 Hijriah. Ayah Al-Asy'ari adalah seorang tokoh yang paham Ahlus Sunnah. Dia wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Setelah beberapa tahun ibunya, Al-Asy'ari menikah dengan tokoh Mu'tazilah yang bernama Jubai. Berkat didikan ayah tirinya, Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Al-Asy'ari meninggalkan aliran tersebut dan membela paham yang telah dibela Rasul. Pandangan-pandangan Asy'ariyah. Yang pertama, bahwa Tuhan mempunyai sifat mustahil. Yang kedua, Al-Quran itu qadim. Yang ketiga, Tuhan dapat dilihat di akhirat. Yang keempat, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan. Terakhir, perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Periode dalam pemikiran Islam. Yang pertama, periode klasik. Dalam fase ini, Islam mengalami ekspansi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, periode pertengahan. Dalam fase ini, Islam mengalami kemunduran ilmu pengetahuan. Yang ketiga, periode modern. Dalam periode ini, umat Islam mulai mengasah ilmu pengetahuan lewat filsafat dan ilmu. Fokus dalam karakter pemikiran kalam klasik. Yang pertama, masalah kebebasan berkehendak. Yang kedua, masalah sifat Allah. Yang ketiga, batasan iman dan perbuatan. Yang keempat,
perselisihan antara akal dan wahyu. Beberapa perbedaan karakter kalam klasik dan modern. Yang pertama, pemikiran teologi modern fokus pada substansi dari forum. Yang kedua, perdebatan panjang pada wilayah dosa besar, status kekafiran, surga neraka, dan kekekalan Al-Quran.